Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Putra Irianto dengan NIM D1B1 2070 Universitas Megareski ingin membuat tugas wawasan ilmu farmasi sebagai nilai akhir mata kuliah wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Yang pertama, saya akan membawakan tentang sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 Sejarah Masehi sampai dengan 370 Sejarah Masehi. Pada peradaban itu, seseorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 Sejarah Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Cycles. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional, seperti peracikan dan penyediaan atau sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, di antaranya di layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata pharma atau parma. Pharma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai dengan 1600-an. Perkembangan ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya ilmu pengobatan dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821 hingga sekarang. Sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy on Science. Setelah itu mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi baik lingkup nasional maupun internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841 dengan nama The Paramedical Society of Great Britain. Sedangkan di Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Organisasi internasionalnya akhirnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara
menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon atom ekstra hidrogen ke dalam sari pati kulit kayu willow. Hasilnya, penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perubahan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya, perkembangan R dan D pasca Perang Dunia I. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, pakar-pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal, seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi serta antipsikotika. Sejak saat itulah dunia farmasi atau industri dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lainnya, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh kita sebut, memang berada di Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama terdiri. Yang kedua, saya akan bawakan materi tentang bentuk pendidikan farmasi. Farmasi adalah sebuah jurusan dalam bidang kesehatan yang memiliki prospek lulusannya sebagai apoteker, namun menyandang gelar apoteker. Mahasiswa yang kuliah di jurusan ini harus mengampu studi profesi selama 1 tahun. Lulusan S1 di lapangan masih disertakan dengan asisten apoteker. Maka dari itu, untuk menyandang status apoteker memang harus melanjutkan profesi. Di antaranya, tingkat pendidikan farmasi memang profesi apoteker ini yang memiliki biaya paling fantastis dibandingkan pendidikan sebelumnya. Pendidikan farmasi sendiri tersedia dari tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan, di mana pendidikannya ditempuh hanya selama 3 tahun. Lulusan farmasi dari SMK memang dipersiapkan sebagai lulusan yang dapat langsung bekerja di lapangan. Sehingga lulusan ini harus mengikuti ujian kompetensi, di mana harus mengerjakan 4 resep dalam 2 jam, sehingga 2 jam dengan jurnal beserta sediaan. Dari ujian inilah siswa mendapat ST-RTTK atau bisa disebut dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, sebagai bentuk surat izin untuk melakukan praktek kefarmasian. Namun, pemberian ST-RTTK ini terakhir berlaku pada angkatan 2014, dan untuk selanjutnya kebijakan ini sudah tidak berlaku. Saat itu sempat ada gembar-gembor bahwa pemerintah mengeluarkan undang-undang bagi tenaga kesehatan. Itu minimal harus menempuh pendidikan D3 sebagai syarat mendapat gelar sebagai asisten apoteker. Semenjak itulah lulusan SMK farmasi menjadi kurang diminati karena tujuannya yang menciptakan pekerja siap pakai di lapangan, terbelenggu oleh kebijakan belum pasti tadi. Meski begitu, masih ada lulusan siswa farmasi yang mempunyai keberuntungan untuk bekerja di lapangan kefarmasian, setidaknya terakhir pada tahun 2018. Semenjak itu, para pemilik fasilitas kesehatan memang mengharuskan karyawan yang akan melamar pekerjaan memiliki ST-RTTK untuk selanjutnya didaftarkan sebagai syarat pembuatan SIK atau surat izin kerja. Meski pada kenyataannya masih ada fasilitas kesehatan yang menerima karyawan tanpa ST-RTTK karena kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, saya akan membawakan materi tentang layanan farmasi. Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian merupakan proses
kolaboratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalahnya yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuan pelayanan farmasi, tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian untuk yang pertama memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan menetapkan kesediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Tugas pokok dan fungsi pelayanan farmasi, yang pertama ada melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. Yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. Yang ketiga ada melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, memberikan pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi, melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi, mengadakan penelitian dan mengembangkan di bidang farmasi, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Sekian dari pembuatan video ini. Jika ada salah kata dari saya sebagai penyampai mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.